Tuhan penuhi aku, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku.
pribadi, secara virtual juga Tuhan, jamah orang-orang yang membuka akan acara ini, mengikuti acara ini Tuhan, jamah Tuhan. Tuhan tolong Bapa, kami serahkan acara Tetaplah Berdoa ke dalam tangan Tuhan. Mohon pimpinan Tuhan, Tuhan yang beracara, pakai kami untuk kemuliaan nama-Mu, mengajak banyak orang untuk berdoa, memiliki waktu doa, dan nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapa, kami akan memulaikan acara Tetaplah Berdoa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat siang, sore Bapak Ibu, Bro and Sis, serta anak-anak sekalian. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Florence Kando dalam acara Tetaplah Berdoa. Kita mau setia berdoa, membagi waktu kita sedikit, sisihkan juga untuk berdoa, mendoakan orang lain dan mendoakan pergumulan-pergumulan kita serta cita-cita hidup kita. Puji Tuhan, beberapa hari lalu saya katakan ketika kita menjadi hamba Tuhan, kita pasti tidak juga menjadi hamba uang, tapi kita full menjadi hamba Tuhan dan menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Nah saudara, sehubungan dengan itu saya pernah bagikan juga untuk akan men-sharingkan tentang kita bisa berbagi juga dengan banyak orang. Nah saya dapatkan di dalam kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat yang kedua. Pengkhotbah pasal 11 ayat yang kedua. Berikanlah bagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Kakak saya pernah mendapatkan firman Tuhan ini juga ketika dia dapatkan berkat, dan kemudian pas pembacaan hariannya dapat ayat ini ya, dan dia share kepada saya ketika akhirnya dia berbagi berkat juga kepada adiknya, itu saya dan kakak saya yang adiknya juga. Nah ketika saya pelajari firman Tuhan ini juga, bahwa kita dipakai Tuhan jadi saluran berkat, bukan hanya mendapatkan berkat tapi saluran. Jadi seperti pipa air, Tuhan ngasih berkat dari ujung pipa yang satu. Nah saudara hanya sebagai pipa, dan akhirnya saudara membagikan aliran air itu. Jadi saudaranya pipa, tidak berhenti kepada saudara sebagai muaranya. Oleh sebab itu firman Tuhan ini mengingatkan, firman Allah yang hidup juga berkata demikian, selagi engkau punya waktu, engkau bagikan pada orang lain. Beberapa orang, terserah, tapi di sini ada Alkitab yang katakan 7-8 orang. Bukan berarti mutlak 7 dan 8 orang, tidak. Tetapi hati yang mau memberi kepada orang lain, kalau saudara mau berbagi kepada orang lain. Kenapa? Karena pada waktu ke depan kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan, atau ada sesuatu terjadi pada kita. Mau kebawa kemana harta bendamu. Jadi kalau saudara dapat kepekaan untuk berbagi, dapat kepekaan firman Tuhan, ataupun ada mimpi, ada sesuatu timbul dalam hati untuk bisa berbagi, lakukanlah itu secepatnya, supaya saudara tidak ada hutang secara hubungan dengan Tuhan, dengan perintah Tuhan ya. Dikatakan berikanlah bagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, kalau kita sanggup memberikannya ya. Tidak tahu, karena kita tidak tahu malapetaka apa akan terjadi di atas bumi untuk kita. Apakah buat orang itu juga, ketika nanti memberi kepada orang itu sudah nggak ada lagi, atau orang itu sudah pergi dan kita tidak ketemu dia lagi karena keadaan atau tempat yang berbeda. Jadi kesempatan ada waktu saudara bisa berbagi, tanya hati nurani ya, bukan hanya sombong-sombongan karena disuruh di depan banyak orang, bukan. Saudara harus memberi dengan sukarela, dengan keinginan yang dari Tuhan tentunya untuk berbagi. Mari ketika engkau tidak jadi hamba uang, engkau pun bisa memberikan berkatmu, barang, uang yang kau bisa bagikan kepada orang lain. Ya saudara, supaya saudara pun bisa merasakan indahnya berbagi, merasakan indahnya orang bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih juga kepada saudara. Jadi saudara, kita belajar ketika kita berdoa pasti ada berkat-berkat Tuhan buat hidup kita. Nah itu berkatlah kau bagi ya. Di tempat kami, karena kami di jalan raya ini, beberapa orang suka datang untuk ya atas nama gereja, atas nama sesuatu, minta sumbangan, minta uang. Saya tidak tahu dia mau berbohong atau dia menipu, tapi saya juga memberikan sesuai dengan
kemampuan kami dan tergeraknya saya gitu ya. Ternyata mungkin memang dia berbohong, ya sudah saya relakan ya. Tapi kalau ada pesan Tuhan lebih jauh lagi, ya itulah makanya saya katakan ketika kita banyak berdoa kita akan lebih banyak tahu ini dari Tuhan atau tidak, seizin Tuhan, pesan Tuhan, perintah Tuhan ya, karena ada hubungannya. Oleh sebab itu mari saudara boleh berbagi, atau saudara juga jangan sampai maunya dibagi, tidak berbagi. Saya juga suka dibagi sama orang lain, tetapi saya juga ingin memberi banyak juga kepada orang lain, pada Tuhan, pada siapa yang Tuhan izinkan ya. Jadi tidak gampang juga, tetapi pasti Tuhan akan gerakkan hatimu sebagai saluran berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa, kita akan juga menjadi sahabat Tuhan. Jadi kita juga punya sobat yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Dia juga akan memberitahu pada kita apa yang kita akan lakukan sehubungan dengan menolong orang lain. Bukan terbatas mendoakan saja, bukan terbatas memberi perhatian, senyuman, tapi memberi apa yang ada padamu juga. Kepada saudaramu, kepada temanmu, kepada sahabatmu, kepada tetanggamu ya. Mari belajar berbagi. Kalaupun mungkin saudara belum tergerak, coba saudara konsultasi dengan siapa untuk bagaimana caranya supaya saya juga tidak pelit. Nah, ini pelit nih berbahaya. Kemudian juga jangan merasa hemat-hemat banget, padahal firman Tuhan berkata berkat orang yang memberi lebih besar daripada yang menerima. Puji Tuhan. Kita